wabarakatuh, bahwa hari ini saya praktek mengajar di MTS Mambaus Sholihin. Semoga bisa lancar dan bisa sukses. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang saya muliakan, bahwa hari ini di mana Bapak Guru untuk praktek mengajar di kelas 8. Maka sebelum itu kami awali. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah. Bahwa hari ini kita sebelum materi, maka kita akan mengupas tentang permasalahan yang sudah dibahas minggu kemarin. Maka minggu kemarin saya menjelaskan untuk hari berikutnya adalah materi keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Maka dari itu, sebelum itu kami mengabsen dulu anak-anak mana yang hadir, mana dan yang tidak hadir. Adinda Putri Yulianti, Adinda Putri Yulianti, Afifah Maulida, Alfiatur Rafi'ah, Devita Ramadhani, Devi Wahyuni, Husni Mubarak, Leni Sapitri, Muhammad Faiti. Ada beberapa anak-anak yang tidak masuk. Itu kemana itu? Tidak tahu. Kalau tidak tahu ya nanti kalau sudah ketemu dibilangin ya untuk masuk kembali. Itu ya. Terima kasih anak ya yang saya muliakan, bahwa mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya muliakan, bahwa hari ini kita materi mengenai tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Maka sebelum itu, sebelum materi, maka Pak Guru akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Maka dari itu kami akan menjelaskan bahwa keseimbangan dunia dan akhirat itu merupakan bagaimana kita makhluk Allah diciptakan oleh Allah di dunia ini, yaitu sepasang. Artinya apa? Artinya bahwa hidup di dunia itu ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada matahari, ada bulan. Nah, pokoknya itu ya, sekiranya hidup itu ada keseimbangan. Maka dari itu sekiranya kita itu adalah manusia yang harus seimbang di dalam kehidupan. Maka itu di dalam hadis mengenai tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Maka dari itu kami akan menjelaskan. Ada, coba ambilkan buat ini kapur ya, tentang grup. Ya. Jadi bahwa keseimbangan hadis, bahwa menjelaskan keseimbangan kehidupan dunia manusia, yaitu kehidupan yang berimbang. Jadi di samping kehidupan di dunia itu, kita harus mencari kehidupan dunia. Selain mencari kehidupan dunia, juga perlu
ada keseimbangan dunia dan akhirat. Maka dari itu saya akan menulis materi keseimbangan dunia dan akhirat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Anas. Ini materi yang pertama. Sebenarnya banyak materi mengenai tentang hadis keseimbangan dunia dan akhirat. Ada 3 hadis mengenai keseimbangan dunia akhirat. Tapi untuk kali ini materi yang pertama adalah keseimbangan dunia dan akhirat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Anas. Bunyinya bahwa laisa bi khairikum man taraka dunyahu li khiratihi wala khiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an. Fa inna dunya balagun al akhirah wala takunu kala 'alan nasi, rawahu Ibnu Asakir. Nah, bahwa pengertian daripada itu, maka bukankah orang yang paling baik yaitu di antara kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengajar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Jadi bahwa kehidupan dunia itu tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Jadi kalau ibaratkan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Jadi hanya sementara, tetapi jangan kita sampai melalaikan kehidupan akhirat. Jadi bagaimana kita harus seimbang? Maka dunia boleh kita ikuti, kemudian akhirat juga kita raih. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita itu menyeimbangkan, menyeimbangkan keduanya. Jadi bahwa kita misalkan bekerja, kemudian siang malam untuk mencari kehidupan, untuk mencari rezeki, untuk kehidupan keluarganya, maka dari itu kita raih. Artinya apa? Artinya kita kerja untuk kehidupan dunia, tetapi jangan sampai kita melalaikan kehidupan akhirat. Seperti apa? Seperti ibadah, ibadah, kemudian tidak hanya sholat saja, tetapi ibadah-ibadah yang lain, sehingga itu kita untuk menjadikan amal yang soleh, amal yang baik, sehingga di dalam kehidupan itu selaras, seimbang. Jadi kita kerja dapat rezeki, kemudian kita ibadah, itu adalah akhirnya telah di akhirat. Untuk sanggup beribadah kepada Allah, berarti nanti itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan, maka hidup itu akan terasa nikmat. Terasa nikmat kalau apabila kita selalu untuk mengedepankan keduanya itu. Jadi tidak boleh salah satu, harus keduanya. Agar hidup itu seimbang, maka kita lakukan di dalam kehidupan. Itu kemudian sebagian mana bahwa sebagian orang, kalau kita mengacu kepada permasalahan-permasalahan, bahwa sebagian orang itu ada yang mengutamakan kehidupan dunia. Dia mencari kehidupan dunia, tapi melalaikan kehidupan akhirat. Dan sebaliknya, ada orang yang mencari kehidupan akhirat, tapi dunia tidak diraih. Nah, ini bagaimana yang seimbang? Yang seimbang itu
harus keduanya kita raih. Kalau kita misalkan orang awam seperti kita, ya seperti kita itu orang biasa, pasti harus kita keduanya sangat kita raih. Tetapi kadang seseorang itu ada ya, misalkan orang-orang zuhud, ya orang-orang yang tidak senang pada dunia, maka dia akan mencari kehidupan akhirat tok, ya, tidak mencari rezeki, tidak menghidupi keluarga, sehingga hidupnya itu hanya beribadah. Lah, ini juga tidak baik, kata Rasulullah. Yang baik yang mana? Yang baik itu adalah meninggalkan keduanya. Yaitu mengenai tentang bagaimana kita harus seimbang di dalam kehidupan. Lah, kita sebagai umat Islam, ya, kita di umat Islam itu kita dilarang untuk menjadi beban orang lain. Artinya apa? Artinya itu kita tidak boleh untuk meminta-minta kepada orang lain. Karena apa? Karena meminta itu tidak baik. Maka dari itu kita harus bekerja untuk mencari rezeki. Nah, itu mungkin yang kita kaji atau kita bisa memahami. Nanti Bapak Guru akan memberikan tugas-tugas untuk menghafalkan, ya, kalau minggu depan kita menghafalkan, ya, minggu depan ulangan kedua, materi kedua nanti bisa menghafalkan. Untuk kali ini bagaimana anak-anak bisa membaca hadis tentang laisa bil khairikum man taraka dunya. Nanti saya akan memberikan materi untuk kerja kelompok, ya, kelompok diskusi, kemudian dibaca dulu, ya, setelah itu nanti dibicarakan diskusi dengan teman-temannya sehingga apa yang menjadi permasalahan kok begitu, ya. Jadi hadis itu bisa diterapkan itu bagaimana. Maka dari itu kita Pak Guru akan memberikan materi mengenai tentang hadis keseimbangan hidup dunia dan akhirat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sakir An-Nas. Itu, ya. Saya bagikan kelompok 1. Kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, dipelajari dulu, ya. Saya beri waktu sekitar 5 menit atau 6 menit untuk membaca, kemudian mendiskusikan dengan teman-temannya, sehingga apa yang kita di dalam pemikiran kita itu ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, maka itu ada pemecahan-pemecahan tersendiri di dalam hadis itu. Yaitu, ya, dikerjakan atau nanti bisa dicatat yang perlu dicatat, kemudian perlu diskusikan di depan, ya, ada coba kelompok 1 untuk maju ke depan. Apa yang didiskusikan dibaca dulu, ya. Orang dua gak apa-apa. Ini kan kandungannya tadi. Ya, kelompok 1 dibaca. Khairikum man taraka dunyahu li hiratihi wa akhiratahu li dunyahu hatta yusifu minhuma jami'an. Fa inna dunya balabun ilal hirati wa la takunu kalla alan nas. Rawahu Ibnu Asy'ab Qurin anin nas. Artinya, bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk kita berdoa mudah-mudahan di dalam pembelajaran ini membawa manfaat, membawa berkah, dan akhirnya kita bisa memahami hadis yang kita pelajari hari ini
sehingga apa yang kita raih hadis itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita akhiri dengan penutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.